Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Nurul Hikmah dari SMA Pusaka Nusantara 2 Bekasi. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan Screwdrill Puzzle sebagai permainan edukasi kimia organik dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan terhadap peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kemampuan belajar, kesiapan belajar, minat, bakat, serta profil siswa tersebut. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada produk saja, tetapi juga pada materi atau konten. Pembelajaran diferensiasi memiliki metode yang dapat digunakan di seluruh proses ataupun di seluruh mata pelajaran yang ada. Pembelajaran berdiferensiasi mengkondisikan gaya belajar siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Setiap pribadi adalah unik, termasuk dengan peserta didik yang ada di hadapan kita sebagai guru. Maka dari itu, kebutuhan belajar tiap siswa pun berbeda-beda. Dalam pembelajaran diferensiasi, guru wajib memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing dengan cara mencari tindakan atau kegiatan mengajar yang efektif dan dapat diimplementasikan dalam seluruh kegiatan proses pembelajaran yang ada. Terdapat beberapa hal yang dapat dikondisikan agar pembelajaran diferensiasi berjalan secara efektif. Yang pertama adalah memetakan kebutuhan belajar siswa atau yang kita kenal sebagai asesmen diagnostik awal. Asesmen diagnostik awal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti misalnya wawancara, atau observasi langsung, atau pengisian angket. Yang kedua, setelah mendapatkan hasil dari asesmen tersebut, guru dapat memproses atau mencari kegiatan yang efektif, mulai dari strategi, materi, ataupun cara belajar yang efektif di materi tersebut. Dan yang ketiga, setelah terjadi proses pembelajaran, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kimia pada hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Pada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik semuanya, ada yang tidak hadir? Amal dan Riko sakit, Bu. Semoga Amal dan Riko segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung bersama kita pada kesempatan berikutnya ya. Amin. Pada hari ini kita masuk ke pembelajaran kimia materi hidrokarbon di kelas 11. Sebelum kita mulai, saya mau dengar dong salam kimianya. Permainan edukasi merupakan seperangkat permainan yang bertitik fokus kepada perkembangan pengetahuan dan keterampilan seseorang yang disertai dengan media berupa aplikasi atau benda-benda yang menarik agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Permainan edukasi memiliki tata cara permainan dan jumlah peserta yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari permainan edukasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, setelah pandemi COVID-19 berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, terdapat kesulitan dalam bersosialisasi dari segala golongan, terutama dari siswa-siswi yang berada di sekitar kita. Beberapa dari mereka menghadapi kesulitan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman, baik teman-teman sebayanya maupun dengan adik kelas atau kakak kelasnya. Maka dari itu, salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah
melalui pembelajaran yang difasilitasi dengan permainan edukasi. Dengan permainan edukasi, peserta didik berlatih untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya, kemudian memecahkan masalah secara bersama sehingga dapat melatih kemampuan berkomunikasi siswa dengan siswa yang lain. Nah, beberapa metode dari permainan edukasi ini juga dapat dilakukan atau dimodifikasi sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa, sesuai dengan hasil dari diagnostik tes yang sudah dilakukan di awal pembelajaran. Jadi, satu tipe permainan dapat dimodifikasi oleh guru menjadi beberapa aturan permainan menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Screwdrill Puzzle merupakan permainan edukasi kimia yang saya kembangkan bersama dengan siswa. Nama Screwdrill merupakan singkatan dari Scrabble unik dalam ilmu kimia, sedangkan kata puzzle ditambahkan karena permainan ini tersusun dari kepingan-kepingan puzzle dari bagian unsur-unsur penyusun senyawa organik, yaitu karbon dan hidrogen. Terdapat pula kartu istimewa yang berwarna hitam untuk penambahan poin atau bantuan dari teman, dan juga kartu soal yang berwarna putih sebagai acuan untuk pembuatan puzzle. Siswa yang memiliki gaya belajar visual atau lebih suka melalui objek yang dapat dilihat oleh mata akan menyukai model permainan ini. Dan ini bisa diaplikasikan bersama dengan kerjasama tim untuk menyelesaikan masalah berupa soal dari susunan puzzle yang ada. Selain itu, sebelum mereka mulai bermain, diberikan pula kartu istimewa untuk mereka gunakan atau tidak di dalam permainan ini. Setelah mereka mendapatkan soal, mereka akan bekerja sama untuk memecahkannya. Setelah soal terpecahkan, mereka akan menyusun bagian-bagian puzzle-nya dan bekerja sama untuk menghasilkan senyawa hidrokarbon yang diinginkan. Siswa yang bergaya belajar visual pasti akan mengecek ulang jawaban mereka setelah mereka memperoleh jawaban yang diinginkan. Siswa audiovisual juga dapat menerapkan mode ini. Sedangkan untuk siswa yang bergaya belajar audio dapat diberikan instruksi untuk permainan lewat media headphone sambil diiringi oleh musik-musik atau instrumen musik yang mereka sukai. Hal ini sangat efektif untuk membantu mereka memecahkan puzzle yang harus mereka susun dengan bekerja sama tim. Sedangkan untuk siswa yang kinestetik, mereka lebih menyukai untuk bersaing bermain bersama teman-temannya dan diberikan waktu tertentu sehingga mereka lebih tertantang dan lebih bersemangat. Begitulah aplikasinya. Sekian video pemaparan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Mari kita wujudkan pembelajaran diferensiasi dalam kegiatan belajar dan mengajar sebagai bentuk untuk mendukung Merdeka Belajar. Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan 2022 dalam rangka Hari Guru Nasional 2022, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Salam kimia, ada chemistry di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.